Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan masuk pada episode yang kelima tentang pengampunan, forgiveness. Ya, dimana kita akan melihat bagaimana kita menghadapi pengampunan itu dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi inspiration behind the scene kita adalah kali ini adalah tentang sebuah kisah yang terjadi, yaitu Beyond the Gates of Splendor. Ini adalah sebuah kisah tentang pada tahun kurang lebih 1950-an. Nah, kita coba lihat dari sini bahwa kisah ini adalah film dokumenter yang dirilis pada tahun 2004. Film ini mengisahkan tentang peristiwa menjelang dan sesudah operasi Auca, ya, yaitu di mana sebuah upaya untuk menghubungi suku Huaorani di Ekuador yang menewaskan 5 misionaris Amerika Serikat. Ya, jadi ada seorang Jim Elliot, dia mengajak 4 orang temannya yang lain untuk apa? Untuk melakukan pekabaran Injil di Ekuador, di suku terdalam di negara Ekuador itu. Nah, ini suku yang terasing, ya. Nah, kemudian mereka berlima bersiap dan mereka pakai pesawat, ya, pesawat yang kecil, ya, dan kemudian mendarat di sungai, ya, karena itu pesawat amfibi gitu. Dan ketika mereka turun di sana, mereka sudah satu kali kontak dengan suku yang terpencil ini. Nah, setelah itu mereka berkemah di situ, pasang kemah dan sebagainya. Kemudian besoknya tiba-tiba suku itu datang. Dan apa yang terjadi? Suku itu membawa tombak dan akhirnya membunuh 5 misionaris ini. Sebenarnya Jim Elliot itu punya senjata, ya. Dia punya senjata, pistol dia punya. Tapi dia tidak mau untuk menembakkan senjatanya. Karena apa? Dia punya kecintaan yang luar biasa untuk mengasihi suku terasing itu, sehingga dia tidak akan membunuh mereka, dan akhirnya dia yang menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih, nah, ada sebuah kata-kata yang ditulis oleh Jim Elliot ini seperti ini. Dia katakan, "He is no fool," bukanlah seorang yang bodoh, ya, "who gives up what he cannot keep." Seorang yang memberikan apa yang dia tidak bisa pegang, dia tidak bisa jaga. Dia memberikan apa yang dia tidak bisa jaga, to gain that which he cannot lose. Untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang dia tidak akan hilang, tidak akan pernah kehilangannya. Ya, artinya dia tidak akan bisa kehilangan. Dia mau katakan bahwa bukan seorang yang bodoh, jadi jangan berpikir bahwa dia orang yang bodoh ketika dia datang dengan 4 orang temannya ke sana kemudian untuk menginjili, lalu mati dengan sia-sia. Tidak. Tapi dia katakan bukan seorang yang bodoh ketika apa? Saya tidak dapat memegang atau menjaga daripada hidup saya. Ya. Karena apa? Dia melakukan itu, menyerahkan hidupnya itu untuk apa? Mendapat sesuatu yang tidak akan hilang daripadanya, yaitu kehidupan kekal. Ini luar biasa. Ini kisah tentang Jim Elliot dan teman-temannya. Pada waktu itu terjadi, istrinya yang bernama Elizabeth Elliot ini sedang bersama-sama juga mereka dalam satu pelayanan di Ekuador itu. Dia bersama anaknya Valerie. Dan dia katakan apa? Saya tidak akan meninggalkan suku ini. Dan dia tetap melayani di suku itu sampai suku itu bertobat. Ya. Dan kemudian Elizabeth ini menuliskan kisah-kisahnya yang akhirnya ada film yang kita tadi lihat, ya, Beyond the Gates of Splendor. Ya. Jadi ini hal yang luar biasa. Beberapa puluh tahun kemudian, Elizabeth bersama dengan keluarga daripada teman-temannya yang lain, ya, yang ada itu datang ke suku itu untuk melakukan rekonsiliasi, di mana
orang-orang atau bapaknya mereka, suaminya mereka yang mati ini, mereka adakan rekonsiliasi untuk apa? Untuk berdamai. Di mana apa? Mereka melakukan pengampunan bagi suku ini. Dan suku ini ketika melihat semuanya itu menjadi benar-benar menjadi orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Ketika melihat kesungguhan daripada keluarga dari 5 misionaris ini untuk datang memberikan pengampunan, menyatakan pengampunan itu kepada mereka. Dan ini dilihat oleh seluruh dunia. Bagaimana kasih itu luar biasa. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa itu pengampunan. Ya, kalau kita lihat dari Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, ampunilah seorang terhadap. Artinya di antara kita, ya, baik itu anak-anak Tuhan bersama-sama dalam persekutuan maupun di luar kita, sebenarnya ini bicara tentang hal yang luas. Kita harus mengampuni. Nah, dalam penggalan kata yang pendek, ya, dikatakan dalam bahasa Yunani dikatakan anechomenoi, alelon kai karisomenoi heutois. Ya, dikatakan seperti itu. Sabarlah one each other, satu dengan yang lainnya, dan ampunilah one each other, ya. Jadi satu dengan yang lainnya. Jadi ada kata sabar dan kata ampuni. Nah, kata ampunilah ini yang disebut dengan kata karisomenoi. Karisomenoi ini dari akar kata karis yang artinya kasih karunia dan diterjemahkan dengan ampuni, menganugerahkan sebagai satu kebaikan, yaitu dengan cuma-cuma dalam kebaikan pengampunan atau penyelamatan. Artinya apa? Saya berikan, saya anugerahkan ini sebagai kebaikan saya secara cuma-cuma kepada orang lain. Ya, dalam kebaikan saya juga mengampuni atau saya menyelamatkan akan jiwanya. Apa yang dilakukan oleh Elizabeth dan keluarga daripada 5 misionaris ini, mereka sebenarnya menyelamatkan, ya. Mereka punya pengampunan yang diberikan cuma-cuma, kemudian mereka menyelamatkan orang-orang itu untuk mengerti kasih, karena orang itu ternyata ketika diteliti mereka kenapa membunuh akan 5 orang itu, karena mereka takut mereka akan dijajah oleh orang asing, ya, yang masuk ke dalam tanah mereka, sehingga mereka harus membunuh dulu. Nah, akibat kasih karunia Tuhan itu mempengaruhi mereka, sehingga apa? Mereka bilang, aku berikan kepada kamu suatu kebaikan, yaitu dengan cuma-cuma untuk apa? Untuk menyelamatkan dirimu. Ini kasih yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa. Ada sebuah kisah yang bisa kita lihat tentang parable of the unforgiven servant, ya, di mana ini merupakan tentang sebuah perumpamaan atau tentang hamba yang tidak mengampuni, ya. Nah, kita coba lihat apa yang ada di sini, ya. Once upon a time, dahulu kala ada sebuah istana megah berkilauan dengan pilar emas inside, a mighty king sits on his dan throne, ada seorang looking raja over yang his agung duduk scrolls. di He's checking his singgasananya, accounts when he ya, notices dan something dia mulai troubling. memeriksa The akan servant owes him an enormous amount of rekening-rekeningnya, money, not just a dan dia few coins, mendapatkan but seorang 10,000 hamba, bags of gold. ya, yang That's more berutang money than most 10.000 people could earn in a kantong lifetime. emas. The king calls for the servant to be Kemudian brought raja before itu him. memanggilnya The servant dan stands before the memerintah throne, untuk knowing he menagih can never repay such a huge debt. akan The king said, utang itu. "You owe me a great debt. Since you cannot pay, Karena you orang and your ini family tidak will be bisa sold to settle it." The membayar, servant said, "Please, dan dia berkata, my Tuhan, lord, Tuhan, be tolong patient berikan with saya me. waktu lagi. I will gitu, pay ya. everything. Ya. Just give me more time." Dia akan The membayarkan king looks at semua. the servant and sees his desperation. Tapi Then raja something melihat, incredible ya, happens. keputusasaan The king's daripada heart orang itu, lalu raja Instead mulai of giving him more menyatakan, time, he does bahwa something even greater. The king said, "I forgive aku your akan debt. You mengampuni don't have kamu to pay me punya anything." utang. The servant can hardly believe Dan his ears. He has just been Servant set ini free dengan from a debt pelayan too ini big dengan to luar repay. biasa He senang bahwa bows low utangnya and leaves the palace with a dilupakan joyful oleh heart. tuannya dan The servant entered dapat into a village diselesaikan. street, bustling with people. The forgiven servant walked, Kemudian orang head ini held dia high, pergi, feeling kemudian dia relieved. melihat tetangganya, Then,
he spots a fellow servant who owes him some money, just a few silver coins. berutang kepadanya The forgiven beberapa servant koin. said, "You owe me money. Pay me back right now." Nah, tapi dia The menuntut fellow harus king, dikembalikan "Be patient kepadanya. with me. I will pay everything. Just give me more time." Dia bilang, tolong The berikan saya words should waktu, have tapi dia sounded nggak mau familiar. kasih waktu. They were almost the exact words he had Ya, spoken dia to the king. suruh orang untuk But menangkap instead of lalu showing mercy, memenjarakan the akan servant's orang face ini hardens. But sampai he said, dia "No, bisa you membayar. must pay now, or you go to prison." And just like that, the unforgiving servant has a Nah, man setelah dia thrown into jail. dipenjarakan, The king's judgment. Our kemudian word spreads raja quickly. ini And mendengar, soon, the king hears about what has happened. He is dia deeply tahu apa yang troubled. terjadi, He summons the servant back to the palace. kemudian dia panggil "You hamba wicked itu. servant, I forgave all your debt Saya because bilang, you saya begged. melupakan Shouldn't mengampuni you have had utangmu, mercy on your fellow servant just as I had tetapi mercy kau on you?" tidak mengasihi The orang lain. king, disappointed and angry, Dan hands raja the ini unforgiving kecewa servant dan over marah. to jailers until he can pay back everything he Ya. owes. A punishment he will never escape. Tangkap itu, Jesus told this story to kemudian teach us something dia very penjarakan important. sampai dia melunasi, Just like the tapi servant pasti was dia akan forgiven a great terlunasi. debt, God forgives us when we ask him. Nah, But Tuhan he also mengajarkan wants kalau us to Tuhan forgive Allah others sudah just as mengasihi freely. kita, It's easy to hold on to anger when someone wrongs us. sebenarnya kita But jangan when marah we kepada refuse to orang lain yang forgive, bersalah we kepada forget kita. how much we have been forgiven. Kita Jesus harus ended his memberikan parable with a forgiveness. powerful message. If we do not forgive Pengampunan. others, we cannot expect God to forgive us. Kalau kita So, tidak melakukan itu, the next bagaimana time kita someone wrongs mengharapkan you, tuh remember Allah this dapat story. mengampuni? Instead of holding on to anger, choose to forgive. Because just like the king, God has shown us great mercy. Ini mau He menunjukkan wants us to do kepada the same kita to others. bahwa pengampunan yang Tuhan berikan itu anugerah yang luar biasa kepada kita, yang begitu mahal itu Tuhan sudah berikan untuk kita. Dan apa yang kita lakukan hanya untuk mengampuni orang di sekitar kita, memberikan pengampunan dengan cuma-cuma kepada orang di sekitar kita, itu seharusnya bisa kita lakukan. Ya, gambaran daripada perumpamaan ini seperti itu. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat dari gramatikal Yunaninya seperti apa, ini sangat menarik ya. Kata-kata ini, sabarlah seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang terhadap yang lain. Nah, kata karisomenoi ini dikatakan seperti ini. Dari primitif huruf karis, anugerah, kasih karunia. Ya. Nah, karena tambahan karisomenoi, akhirnya dia memiliki verba, kata-kata kerjanya adalah present participle middle, PPM, present participle middle. Apa artinya? Nah, kalau bicara tentang present participle, itu artinya tindakan yang sedang berlangsung atau berkelanjutan yang terjadi pada waktu yang sama dengan kata kerja utama. Kata kerja utama, kita bicara tentang bagaimana harusnya kita sabar, harusnya kita mengampuni, ya. Dan tindakan sabar dan tindakan mengampuni itu harusnya berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan dalam kehidupan kita. Artinya bukan sekali aja kita sabar lalu kita mengampuni, bukan. Tetapi terus-menerus sabar, terus-menerus mengampuni. Kita bicara tadi sebelumnya tentang kesabaran. Sekarang dipadukan lagi dengan mengampuni. Dua kata utama ini, ya, subjek utama ini adalah menunjukkan bahwa kita harus melakukan itu dari waktu ke waktu berkelanjutan sampai seterusnya, sampai kita dijemput Tuhan. Ya, ini tindakan yang harus anak-anak Tuhan alami atau lakukan. Nah, kata middle di sini artinya apa? Menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan itu untuk dirinya sendiri. Ya, atau bahwa subjek terlibat secara intensif dalam tindakan tersebut. Saya harus terlibat untuk mengampuni, untuk sabar, untuk mengampuni, untuk sabar secara sukarela, ya, dengan sungguh-sungguh. Voluntary and intensive act. Artinya apa? Ini tindakan yang sukarela dari hati kita, dan itu merupakan apa? Merupakan satu tindakan yang intensif yang dengan sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak gampang menjadi seorang Kristen ketika kita melihat lebih dalam maksud daripada ayat ini. Saya harus terus-menerus, ya, untuk melakukan ini dan dengan sungguh-sungguh mengampuni, sabar kepada orang lain. Saudara yang terkasih, nah, coba kita lihat, kita pahami gramatikalnya ini seperti ini. Ini bukan sekedar tindakan mengampuni satu kali, tetapi sikap hidup yang terus-menerus yang didasarkan pada anugerah Allah sendiri. Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa, pertama,
Ya. Cara kita mengampuni adalah harus dengan anugerah karis Tuhan. Bukan dengan perasaan wajib atau enggan. Saya mengampuni karena saya sungkan kepada orang lain. Saya mengampuni karena saya tidak enak karena dia punya hubungan dengan orang yang saya kenal dan sebagainya, atau satu kewajiban. Nah, ini anugerah, artinya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita karis, itulah yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Mengampuni. Cara kita harus seperti itu. Yang kedua, motivasi kita seperti apa? Karena Allah telah melakukan kepada kita model pengampunan Kristus, maka sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu perbuatlah juga demikian kepada orang di sekitar kita. Ya, jadi patternnya, artinya polanya itu adalah dari Kristus. Dan kalau Kristus sudah mengampuni, bahkan memberikan nyawanya untuk kita, maka apalah artinya kalau kita mengampuni orang di sekitar kita? Atau apa artinya kita sabar dengan orang di sekitar kita? Jauh lebih berharga ketika pengampunan Kristus itu masuk dalam kehidupan kita daripada hanya sekedar kita mengampuni orang lain. Harganya itu kalau dihitung 10.000 kantong emas itu luar biasa ya, miliaran harganya dibandingkan dengan beberapa koin emas yang hamba yang kedapatan berhutang kepada hamba yang jahat itu. Ya, hanya mungkin ratusan ribu dibandingkan dengan miliaran, jutaan. Untuk itulah teladan Kristus mengampuni harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, waktu pengampunan, tindakan berkelanjutan atau present tense-nya yang harus selalu ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Artinya apa? Sabar dan mengampuni ini harus terus ada dalam diri setiap orang percaya, dan itu dilakukan day by day. Wah, luar biasa. Ya. Dengan cara ini kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan penuhkan kita dengan kerendahan hati, episode yang pertama. Tuhan penuhkan kita dengan kemurnian, episode kedua. Tuhan penuhkan kita juga dengan apa? Dengan kemurahan hati, episode yang ketiga. Bahkan yang episode yang lalu yaitu tentang kesabaran Tuhan penuhkan, dan ini adalah tentang pengampunan. Engkau menjadi orang yang luar biasa di sekitar kita. Saya berharap kita melanjutkan ini pada bagian atau episode yang ke-6 tentang pemahaman. Ya, ini merupakan bagian dari kesalahan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.